Hai teman-teman pintar. Pernah lihat semut kan? Kecil-kecil, jalan berbaris, sibuk banget. Tapi, kalian tahu nggak? Kalau semut itu ternyata punya rahasia yang super keren? Mereka itu seperti dokter-dokter kecil di dunia serangga. Keren banget kan? Yuk, kita bayangkan sejenak. Di sebuah sarang semut yang besar dan ramai, ada seekor semut pemberani bernama Semi. Semi dan teman-temannya setiap hari pergi keluar sarang untuk mencari makanan. Mereka melewati rumput tinggi, memanjat ranting-ranting kecil. Wah, petualangan yang seru. Tapi, suatu hari, saat Semi dan temannya Anto sedang membawa sebutir remah roti yang besar, tiba-tiba, aduh, Anto tersandung dan kakinya terluka oleh kerikil tajam. Kasihan sekali Anto. Jalannya jadi terpincang-pincang, dan dia kelihatan kesakitan. Melihat temannya terluka, Semi tidak panik. Dia langsung berhenti dan mendekati Anto. Apa yang Semi lakukan? Dia tidak meninggalkan Anto sendirian loh. Justru, Semi mulai membersihkan luka di kaki Anto dengan sangat hati-hati. Kalian pasti penasaran. Memangnya semut punya obat? Punya dong. Tapi bukan obat seperti yang ada di kotak pedigere kita. Semut punya cairan khusus yang keluar dari tubuhnya. Cairan ini seperti antiseptik alami loh. Fungsinya untuk membunuh kuman-kuman jahat yang bisa membuat luka Anto jadi infeksi. Semi dengan telaten mengoleskan cairan itu ke luka Anto. Dia melakukannya berulang kali, sampai lukanya benar-benar bersih. Teman-teman semut yang lain pun datang membantu. Mereka tidak meninggalkan Anto, tapi justru mengelilinginya, seolah-olah memberikan semangat. Ayo Anto, kamu pasti kuat. Mungkin begitu kata mereka dalam bahasa semut. Ini bukan cuma cerita karangan loh, teman-teman. Para ilmuwan benar-benar meneliti perilaku semut ini. Mereka menemukan bahwa semut, khususnya jenis semut mata bele dari Afrika, memang merawat teman-teman mereka yang terluka setelah bertarung dengan rayap. Luar biasa, ya? Semut yang terluka akan mengeluarkan sinyal kimia khusus untuk meminta bantuan. Nah, teman-temannya yang sehat akan datang, menggendong si semut yang terluka dan membawanya pulang ke sarang, persis seperti ambulans. Sesampainya di sarang, para dokter semut ini akan mulai beraksi. Mereka akan menjilati luka temannya selama beberapa menit. Air liur mereka mengandung zat-zat yang bisa melawan bakteri dan jamur. Dengan perawatan intensif seperti ini, tingkat kesembuhan semut yang terluka bisa meningkat pesat. Tanpa bantuan teman-temannya, banyak semut terluka yang tidak akan selamat. Dari sini kita bisa belajar sesuatu yang sangat berharga. Semut-semut kecil ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan sejati dan kepedulian. Mereka menunjukkan bahwa menolong teman yang sedang kesusahan itu sangat penting. Mereka tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri, tapi bekerja sama sebagai satu keluarga besar. Coba bayangkan kalau semut-semut itu cuek. Mungkin Anto akan ditinggal sendirian, dan lukanya bisa jadi semakin parah. Tapi karena ada Semi dan teman-teman lainnya, Anto bisa sembuh dan kembali berpetualang mencari makanan bersama. Kisah para dokter semut ini juga mengingatkan kita, kalau teman kita ada yang jatuh atau terluka saat bermain, jangan ditertawakan atau ditinggal pergi, ya. Kita harus bantu mereka. Mungkin kita bisa bantu dia berdiri, menenangkannya, atau memanggil orang dewasa untuk minta pertolongan. Menjadi teman yang baik itu artinya selalu ada untuk satu sama lain, baik saat senang maupun saat susah. Alam semesta kita ini memang penuh dengan keajaiban. Bahkan dari makhluk sekecil semut, kita bisa mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Mereka mungkin tidak bisa bicara seperti kita, tapi tindakan mereka menunjukkan betapa besar rasa sayang mereka kepada sesama. Jadi, lain kali kalau kalian melihat barisan semut, coba perhatikan baik-baik. Siapa tahu kalian sedang melihat para pahlawan kecil yang siap menolong teman-temannya. Mereka bukan cuma serangga kecil yang sibuk, tapi juga dokter hebat dengan hati yang besar. Semoga cerita tentang dokter semut hari ini bisa membuat kita semua jadi lebih sayang sama teman-teman kita ya. Ingat, sekecil apapun pertolongan yang kita berikan, itu sangat berarti bagi orang yang menerimanya. Jadilah seperti Semi si semut penolong. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar hal-hal baru yang menakjubkan tentang dunia di sekitar kita.
Sampai jumpa di video selanjutnya dengan cerita-cerita seru lainnya. Dadah.